Kembali di Breaking News Kompas TV dari sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dari persidangan tadi, ahli yang dihadirkan dari pihak terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tadi sempat terjadi perdebatan yang panjang antara jaksa penuntut umum dengan ahli yang dihadirkan oleh pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Jaksa menanyakan terkait dengan makna dari Hajar terkait dengan penembakan yang terjadi pada tanggal 8 Juli lalu di rumah dinas Ferdy Sambo. Namun demikian, ahli menolak untuk menjawab secara kontekstual terkait dengan perintah Hajar dalam peristiwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Said Karim, ahli hukum pidana dari Universitas Hasanuddin yang didatangkan sebagai ahli oleh pihak terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga menjelaskan unsur-unsur dalam pasal 338 dan 340 KUHP dan perbedaan dalam delik tersebut. Ahli menyebutkan pada pasal 338 unsur terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau di pasal 340 ada tambahan unsur direncanakan terlebih dahulu. Menjelaskan tadi mengenai unsur-unsur yang dibuktikan maupun tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan pidana. Saya ke dakwaan terkait terdakwa Ferdy Sambo maupun terdakwa Ibu Putri Chandrawati yang didakwa pasal 340, 338. Saya ingin ahli menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan yang diatur dalam ketentuan pasal 340 KUHP dan 338 KUHP serta apa yang menjadi perbedaan khusus di antara dua delik tersebut. Izin Yang Mulia untuk menjawab. Saya ingin mulai dulu pada unsur dari pasal 338 KUHP. Pada pasal 338 KUHP itu unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau pada 340 ada tambahan unsur, yakni direncanakan lebih dulu. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar, bahwa kalau delik pembunuhan biasa 338 itu tidak ada kalimat direncanakan lebih dahulu. Tapi kalau pada 340 itu ada unsur direncanakan lebih dahulu. Berikut, saya kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejahatan ini, kejahatan pembunuhan berencana itu adalah biasa disebut dengan MOR. Kejahatan ini sebenarnya adalah kejahatan biasa, doxla, tetapi hanya karena kemudian dilakukan secara berencana, maka dianggap sebagai pembunuhan berencana atau MOR. Lalu kemudian yang unsur esensial yang membedakan di sini, karena pada pasal 340 itu perbuatan pembunuhan harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka sebenarnya apa maksud atau makna yuridis, makna hukum dari unsur pasal direncanakan lebih dahulu yang biasa disebut dengan Forbaden Raad. Di situ untuk dikatakan direncanakan lebih dahulu harus ada waktu antara niat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan pelaksanaannya harus ada waktu. Dan waktu ini, ya, di samping waktu ini harus ada antara niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pelaksanaannya, waktu ini pula kemudian disyaratkan bahwa waktu ini tidak juga boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak terlalu lama.
kalau kita baca berbagai referensi hukum pidana itu. Tetapi tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Tetapi yang penting ada waktu untuk berpikir bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan pidana pembunuhan itu dilakukan dan di mana akan dilakukan. Dan kemudian pada diri pelaku itu harus ada satu keadaan ketenangan, ya, berpikir dengan tenang, ada satu ketenangan.